Ketika istirahat, Baki ditemui oleh 3 orang berandalan sekolah yang sepertinya ingin menghajar Baki. Ketika berhasil menggepung Baki, bukannya langsung menghajarnya, mereka malah sepertinya takut kepada Baki, di mana mereka semua menjadi gemeteran ketika berhadapan langsung dengan Baki, yang saat itu posisi Baki sangat santai dengan situasi itu. Sampai akhirnya mereka pun membiarkan Baki pergi dari sana. Sepulang sekolah, mereka yang tidak terima kalah mencari bantuan preman untuk menghajar Baki. Dan terlihatlah kalau preman itu memiliki keahlian bersenjata yang sangat hebat. Setelah berhasil mendapatkan bantuan, mereka kembali menemui Baki dan mengajaknya untuk bertemu di lapangan. Mendengar itu, bukannya takut, Baki langsung menyetujuinya. Dan dia juga bisa menghancurkan pelindung tangannya dengan sangat mudah. Dan hal itu pun membuat si berandalan menjadi tambah ketakutan. Ketika bertemu dengan mereka, Baki langsung diancam dengan menggunakan pistol. Bahkan mereka semua pun membawa senjata mereka masing-masing. Sedangkan Baki hanya menggunakan tangan kosong kalau berani. Bukannya takut, Baki malah tersenyum melihat itu. Dan dapat dilihat kalau mental Baki memang sudah sangat kuat, jadi gak ada gemeterannya lagi cuy. Tapi si preman langsung menghentikan si bocah tadi dan lebih memilih untuk berhadapan langsung dengan Baki. Dan dia juga membawa sebilah pisau di tangannya. Ketika dia mulai mendekat, Baki dapat merasakan hawa membunuhnya yang sangat serius. Ketika dia ingin menghajar Baki, dia malah menghentikan serangannya dan tubuhnya pun langsung menggigil. Hal itu disebabkan oleh energi Baki yang sangat kuat, sehingga dia dapat merasakan apa yang akan terjadi kalau dia melanjutkan serangannya. Ketika dia gagal menyerang Baki, preman yang lainnya pun langsung menyerang Baki dari jarak jauh. Tapi Baki malah dengan sangat mudah menangkis serangannya, dan Baki pun langsung menantangnya, sehingga dia menjadi sangat emosi dan kembali menyerang Baki. Tapi Baki malah mempermainkan mereka sampai mereka semua dihajar oleh Baki. Melihat para preman sudah kalah, si bocah berandalan langsung mengancam Baki dengan pistolnya lagi. Melihat itu, sepertinya Baki menjadi sedikit kaget. Tapi bukan karena ancaman si tengil, tapi karena ada seorang pria besar yang sedang berdiri di belakangnya. Lalu scene pindah ke kantor polisi yang sedang membicarakan tentang 5 tahanan yang kabur. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba komisaris mendapatkan informasi tentang sebuah kecelakaan di depan kantor mereka. Dan terlihat kalau di sana terdapat sebuah mobil yang sangat rusak parah. Setelah ditelusuri, saksi mata mengatakan kalau mobil itu dihancurkan oleh seorang pria. Dan pria itu adalah Spek. Dan terlihat kalau Spek itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Scene kembali ke Baki, yang ternyata dia sudah ditemui oleh Spek. Spek yang berada di belakang bocah berandalan meminta senjata yang dipegang bocah. Bukannya menembak Baki, Spek malah menembak dirinya sendiri. Sampai pipi Spek berlubang dan mengeluarkan asap dan juga darah. Melihat itu, Baki menjadi sangat kaget karena keberanian si Spek. Spek mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau orang terkuat di Jepang merupakan anak sekolah yang berumur 17 tahun. Spek mengajak Baki untuk salaman, dan Baki pun menyetujuinya. Ketika Baki berjabat tangan, tiba-tiba tangan Spek terlepas, dan hal itu pun membuat Baki menjadi sangat kaget. Baki yang sedang lengah langsung ditendang oleh Spek sampai Baki terjatuh dan Spek langsung menginjak kepala Baki. Tak lama setelah itu polisi datang dan langsung memborgol Spek dan membawanya pergi dari sana. Tanpa perlawanan, Spek mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, Spek kembali berbalik arah dan menghancurkan borgol dengan sangat mudah. Lalu Spek kembali menghampiri Baki dan dia mengatakan kalau ini hanya salam perkenalan saja. Dan Spek kembali mengajak Baki bersalaman.
Dan bodohnya, Baki pun menerimanya lagi. Ketika berjabat tangan, Spek langsung menendang wajah Baki, dan Spek pun tertawa sambil meninggalkan Baki yang terkapar di tanah. Lalu scene pindah ke dalam sebuah kamar dan terlihat seorang pria berotot yang sedang menonton berita. Dan pria ini adalah ayahnya Baki, yang dijuluki makhluk terkuat dalam sejarah, di mana dia bisa menghabisi tentara di medan perang dengan tangan kosong. Dan dia bernama Hanma Yujiro. Dan scene pindah ke Yanagi yang sedang bertemu dengan lawan lamanya, yaitu Shibukawa, di mana mereka dulu pernah bertarung dan Shibukawa berhasil dikalahkan oleh Yanagi, yang menyebabkan salah satu mata Shibukawa terlepas. Tak banyak basa-basi, Shibukawa mengajak Yanagi untuk kembali bertarung dengan dan Yanagi pun langsung menyerangnya sampai Shibukawa tidak bisa berbuat apa-apa. Di malam harinya, terlihat Spek yang sedang menikmati tempat barunya di penjara. Tapi Spek mengeluh karena porsi makanannya yang sangat sedikit. Lama setelah itu, terlihat kapten yang sedang ke kamar mandi tiba-tiba bertemu dengan Spek yang ada di sampingnya. Dan ternyata Spek baru saja balik dari luar untuk membeli makanan. Kapten yang melihat Spek sangat terkejut dan langsung menyerang Spek. Lebih dengan sangat mudahnya Spek menangkisnya dan memasukkan sebuah makanan ke dalam mulut sang kapten. Polisi yang lagi panik melihat lubang besar di dinding penjara. Tiba-tiba di belakang mereka sudah ada Spek. Spek mengatakan kalau dia tidak akan kabur dari sana. Dia hanya keluar untuk mencari makanan sebentar. Keesokan harinya terlihat dua orang pria yang sedang bertanding, di mana yang satunya merupakan sabuk hitam dari karate dan yang satunya lagi adalah ahli kenpo Cina. Dan mereka itu bernama Katsumi Orochi dan Kaiyo Retsu. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Sampai akhirnya mereka dihentikan oleh suara gong dan sebuah tendangan dari Retsu ke Katsumi. Katsumi mengakui kekuatan Retsu dan dia mengakui kekalahannya di depan muridnya. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba Dorian muncul dan dia pun mencari Orochi Doppo yang merupakan guru dari Katsumi dan bersambung.